Halo, wow, kita ketemu lagi tentu saja hari ini hari yang istimewa di Moka Hangat. Modal kuat, usaha meningkat. Wah, ini yang hangat juga obrolannya karena saya, Tako Mintarja, tidak sendiri kali ini. Di podcast ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Rasanya saya akan memanfaatkan waktu yang berharga ini untuk segera ngobrol. Jadi langsung saja saya perkenalkan dengan 3 narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Stefanus Christian Handoko Eskom MM dari anggota Komisi A DPRD DIY. Selamat, salam sehat juga pastinya. Wow, luar biasa. Ini izin, katanya lebih biasa dipanggil nama kerennya Mas Bro Steve. Wah. Memang di kantor 54 teman-teman yang lain pasti biasanya manggilnya seperti itu sih. Mas Bro gitu. Mas Bro Steve, wah luar biasa. Berarti saya Mbak Bro Tako ya. Mbak Sis. Dan tentu saja bersama dengan kita juga ada Bapak Miono. Selamat, apa kabar Bapak Miono? Alhamdulillah. Salam sehat Bapak. Sehat. Ya, dan Bapak Miono beliau tentu saja adalah PLT Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY. Terima kasih Pak di antara kesibukannya menyempatkan rawuh di sini. Sama-sama. Dan tentu saja tuan rumah kita juga. Selamat siang dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Ibu Sri Nurkiat Siwi MMA atau biasa dipanggil Ibu Siwi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat terus. Alhamdulillah. Semangat terus siap. juga ya. Ya, semangat ini menambah imun kan. Nah, hari ini kita akan berbicara juga pemanfaatan kris di era pasca pandemi. Nah, kris sendiri adalah pembayaran digital gitu ya, yang melakukan inovasi dan juga tentu saja ini kalau boleh dibilang adalah platform pembayaran digital. Nanti dikoreksi Bapak kalau saya ada yang salah mengenai kris ini. Tapi yang jelas pada kesempatan kali ini saya mau menyapa Mas Bro terlebih dahulu. Ya. Ini Kayaknya keren loh Mas Bro. Mas gitu ya. Bro. Nah, ini dari Komisi A membidangi pemerintahan berarti ya. Nah, ini boleh minta pendapatnya nih Mas Bro tentang ekonomi kita saat ini setelah diterpa pandemi 2 tahun. Apakah kita sudah mulai bangkit atau bagaimana ini? Kalau kita ngelihat data BPS kemarin kan kita ada ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari BPS, kemudian ada dinas sosial dari pusat juga bercerita banyak terkait dengan kondisi di Jogja. Kalau kita ngelihat tingkat kemiskinannya memang tidak seperti yang kita bayangkan lah, kita inginkan bersama akan turun, tapi tetap dalam kondisi yang tidak nyaman angkanya gitu kan. Tapi dalam pertemuan beberapa kali itu saya mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan terkait dengan peran dari sektor UMKM ya, sektor UMKM terlebih kepada pelaku yang menerapkan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi teman-teman yang bergerak di sektor UMKM dan menerapkan atau mengimplementasi ataupun beradaptasi dengan perubahan zamannya sekarang ini dengan memanfaatkan TIK itu ya benar-benar bisa bertahan dan bisa berkembang. Tapi bagi teman-teman yang beradaptasinya masih belum baik ya kabarnya jadi tidak enak didengar gitu kan karena mereka tidak mau beradaptasi padahal perkembangan zaman terus menuntut seperti itu. Terlebih lagi kondisi Covid itu, Mbak. Jadi memang pasca dan waktu Covid ini memang transformasi digital kayaknya lebih kencang dari sebelumnya mau nggak mau begitu ya? Mau nggak mau, makanya ketika topiknya adalah bagaimana teman-teman UMKM itu menerapkan TIK dalam hal ini lebih khususnya adalah menerapkan QR KRIS ya, jadi Quick Response Indonesian S-nya tuh standar ya, oke. Jadi dengan menerapkan standar semacam itu orang akan dipermudah dalam proses pembayaran. Dan kalau kita ngelihat data BPS lagi Mbak nih ya, di Indonesia 272 juta, hampir 50%-nya angka usia di milenial dan Gen Z. Dan kalau kita ngelihat mereka kan behaviornya beda dengan yang generasi lama ya. Mereka lebih cenderung kepada cash ya, uang cash gitu untuk pembayaran dan lain-lain. Sedangkan generasi milenial, Gen Z itu kan akrab dengan gadget di mana ya. Kalau kita tarik lagi ke teknologi QRIS gitu kan, mau nggak mau kan harus menggunakan gadget, menggunakan smartphone untuk scan.
Dan kalau kita ngelihat perkembangan zamannya cukup luar biasa. Yang dulu kan masing-masing merchant harus terhubung dengan bank tertentu. Jadi kalau kita buka produk A, tapi kita pengen semua orang bisa akses, harus terlibat dengan beberapa bank. Ya, betul. Karena barcode-nya berbeda gitu. Harus jadi nasabah bank ini Ya, dulu baru bisa semuanya. menikmati Kalau sekarang fasilitas gitu. informasinya sudah berkembang cukup mengembirakan dengan satu QRIS itu kita bisa terinterkoneksi dengan berbagai macam bank ya. Jadi kita misalkan si merchantnya itu bekerja sama dengan bank A, padahal kita pembayaran dengan e-wallet yang berbeda gitu ya, pakai QRIS juga gitu, akan lebih mudah gitu karena ada interkoneksi. Dan yang lebih menyenangkan lagi ketika limitnya sudah bertambah gitu. Jadi ini nanti mungkin dari Bank BI akan menjelaskan lebih banyak. Jadi ketika kita berbelanja kan kemarin itu kekhawatirannya adalah limitnya terbatas. Kita mau beli misalkan batik, mau beli baju, mau beli apa UMKM ya. Cukup nggak nih? Gitu kan pertanyaannya selalu gitu. Cukup nggak nih? Bisa nggak nih gitu kan? Kekhawatiran masyarakat dulu kan seperti itu. Kita pakai teknologi beneran cukup nggak ya? Apakah saya harus pakai teknologi lawas gitu yang lama, pakai kartu debit, gesek ataupun masukin input selesai. Tapi ternyata limitnya sekarang sudah naik, nggak hanya 2 juta, tapi sekarang 5 juta. Itu kan angka yang cukup menggembirakan gitu. Jadi orang pelancong ataupun pelaku UMKM atau orang penduduk lokal di Jogja yang ingin bertransaksi akan sangat dipermudah. Mau beli sesuatu yang dihasilkan di lokalan ini juga jadi dipermudah gitu. Baik UMKM yang levelnya masih belum naik level gitu, masih biasa, ataupun yang sudah naik level karena nanti produknya juga pasti berbeda ya. Karena produk semakin baik, UMKM itu produk semakin bagus, harganya mungkin jadi lebih kompetitif juga. Dan harganya ketika kompetitif, masyarakat juga bisa memilih nih produk A, produk B yang harganya berapa, disesuaikan dengan budget mereka. Dan ternyata kekhawatiran itu udah nggak ada lagi gitu loh. Kalau kemarin kan bener nggak nih pakai QRIS aman? Kemudian hilang nggak duitnya? Transfernya gimana? Bener nggak misalkan saya belanja masuk ke rekening si penjual ke rekening yang tepat gitu. Yeah. Takutnya ke rekening yang lain ketika di cross check mereka nggak bisa cross check. Oh ini belum Pak, Bapak belum kirim gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Begitu pembayaran kita bisa tahu karena saya juga salah satu punya UMKM kecil gitu. Pas ini Mbak Kopi gitu kan, punya warung kopi yang pakai menerapkan teknologi semacam itu gitu. Jadi begitu sangat dibantu sekali ya. gitu. Udah Jadi pakai kris juga ya Pak? Iya, jadi kebijakan dari Bank Indonesia yang menginterkoneksi itu sangat luar biasa, mempermudah customer. Jadi menurut saya apapun produknya, apapun usahanya sekarang sangat dipermudah karena QRIS ini nggak hanya untuk kalangan atas ya, misalkan kafe-kafe yang besar atau outlet yang besar atau mall. Tapi ternyata saya ngelihat di masyarakat itu pedagang kecil aja bisa loh. Yeah. Betul. Jadi warung kecil, bahkan bukan warung ya, gerobak pinggir jalan, lapak-lapak pinggir jalan, dia sudah memasang stiker QRIS gitu loh. Itu kan sangat luar biasa bagaimana pemerintah provinsi bekerja sama dengan bank, bekerja sama dengan ekosistem lain mendorong bahwa penggunaan QRIS itu akan sangat membantu. Kenapa sangat membantu? Karena kita bisa langsung real time ya, ngecek. Kalau kita punya outlet banyak, misalkan UMKM itu punya beberapa tempat gitu ya. Kemudian pengen ngecek berapa sih penghasilan dari 1, 2, 3 tempat gitu ya. Misalkan itu dikembangkan oleh komunitas ya. Sangat mudah. Kontrol keuangannya sangat mudah. Ya, itu penting sekali karena salah satu yang kadang-kadang permasalahan yang terjadi di UMKM itu ketika flow dan kontrolnya itu tidak bisa terpantau begitu ya. Karena kalau sekarang kondisi pandemi kan kita menghindari kontak ya. Betul. Karena diduga juga ya uang itu juga kan dari tangan satu tangan lain seterusnya putar-putar.
juga tingkat resikonya jadi tinggi ya. Benar. Kadang-kadang Terhadap yang udah kesehatan. keterima kita yang udah lecek banget gitu. Suka sedih ya Pak ya. Wah, dari BI langsung sedih pasti. Udah warnanya sudah berubah. Nah. Waktu dulu kita masih oke-oke aja kan, biarin ini masih duit. Tapi kalau sekarang kan ini tangan sopo ini Udah bekas dipegang siapa aja. Ya seperti itu kan. Nah dengan teknologi ini saya sangat luar biasa membantu nggak hanya merchant ya, nggak hanya penjual UMKM-nya, tapi masyarakat. Dan kalau lihat target marketnya kan kalau kita ngeliat sekarang anak muda cukup besar, hampir 50% penduduk di Jogja pun sama profilnya bahwa milenial dan Gen Z itu mendominasi dan ke arah sana sih seharusnya semua orang. Baik, terima kasih Mas Bro. Kalau selaku anggota DPRD DIY nih, kalau boleh tahu dorongan kebijakan yang seperti apa yang kira-kira mungkin sudah diupayakan untuk berpihak kepada UKM agar semakin kuat dalam meningkatkan tentu saja ekonomi kita gitu. Terkait dengan penerapan teknologi biasanya kan ada resistensi ya. Masyarakat belum paham, masyarakat belum tahu, takut. Jadi yang paling pertama didorong adalah sosialisasi. Bagaimana pihak dewan itu juga setuju ataupun mendorong adanya kegiatan-kegiatan semacam ini. Ini salah satu kegiatan literasi, kegiatan mengedukasi masyarakat terkait dengan penerapan teknologi. Dalam hal ini adalah QRIS ya. Karena banyak juga yang masih belum tahu, masih takut gitu. Apakah benar uangnya tertransfer? Jangan sampai sudah beli, misalkan pedagang kecil ya. Mereka sudah menjual harga 500.000, padahal dia cuma punya barang mungkin hanya 1 juta. Kemudian ternyata transfernya salah, bukan ke dia gitu. Ketakutan semacam itu muncul sebenarnya. Padahal kan enggak. Tadi seperti proses pendaftaran sangat mudah. Kita hanya menjadi nasabah di salah satu bank. Dan jangan salah Mbak, kita punya bank sendiri kan, BPDDI juga sudah punya gitu. Punya. Jadi untuk UMKM di Yogyakarta kita mendorong agar semuanya juga nggak usah takut lagi, dan bagaimana supaya mereka yakin ya, salah satunya dengan kegiatan semacam ini ada benefitnya loh, dan kita bisa menyampaikan tidak hanya UKM A, B, C, tapi hampir tadi yang seperti disampaikan bahwa penerapan implementasi QRIS di Yogyakarta sudah 300.000, itu sangat luar biasa. Betul. Entah itu dari UMKM, entah itu dari bisnis yang lebih tinggi, tapi angka itu sungguh luar biasa, dan saya yakin itu pasti juga dari sektor UMKM juga ada yang menyumbang angka tersebut. Dan kita mendorong terus bahwa untuk ke arah ke depannya, untuk ke arah transformasi digital, mau nggak mau sekarang pelaku bisnis, government, kemudian customernya juga harus ikutan, karena kita nggak bisa bilang enggak kondisi sekarang. Apalagi waktu dulu kita masih menunda ketika COVID ya, nanti deh, masa sih ya tukang jualan gorengan harus pakai teknologi, jualan pecel pakai teknologi. Sekarang nggak bisa, mau nggak mau mereka harus menerapkan karena persaingannya sudah berbeda. Apalagi kalau kita jualan online ya, kalau saya bisa sebut nama brandnya gitu, Gojek, Grab, kemudian yang lain itu udah sangat masif jualan, membantu proses penjualan ya, channel pembayarannya juga sama, dia punya channel pembayaran kan, e-walletnya juga dia punya. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi kita di Dewan itu sangat mendukung sekali dinas-dinas terkait ya. Dalam hal ini dinas koperasi juga kita mendukung sekali jikalau memang ada kegiatan yang semacam ini mengedukasi. Kita tidak bisa lagi mengumpulkan semua orang duduk bareng kemudian kita ajarin lagi gitu. Karena memang habitnya kan sudah bergeser. Kita 2 tahun ini habitnya kan bergeser. Banyak orang mencari informasi bukan lagi datang ke satu tempat tapi mencari di internet. Itu habit kita sekarang. Nah, kita berharap bahwa semua dinas terkait memproduksi banyak informasi-informasi dalam bentuk tidak hanya yang konvensional, tapi juga ada porsi yang ke digital. Yang dulu misalkan 100% hanya tatap muka, itu mungkin bisa dikurangi, kemudian produk edukasinya dalam bentuk digital.
Nah seperti ini kan ini nggak akan hilang. Apalagi katanya akan diupload di channelnya Dinas Koperasi. Itu tidak akan hilang. Banyak orang pasti akan mengakses, mencari informasi terkait dengan konten-konten ini. Benar nggak sih Dinas Koperasi mendukung? Benar nggak sih BI menjamin bahwa interkoneksi itu sudah berjalan? Benar nggak sih limitnya 5 juta? Jangan-jangan saya udah daftar ternyata hanya 2 juta, padahal transaksi saya pengennya 5 juta. Atau dewannya apakah cuma diem-diem aja gitu nggak bantu? Kan dengan semacam ini masyarakat jadi tahu bahwa lintas sektor ini kita saling mendukung untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Kita paham betul bahwa tanpa teknologi untuk bertahan di kondisi semacam ini berat. UMKM apapun kelasnya harus juga bertransformasi. Paling minim tadi ya dengan QRIS itu gitu. Jadi itu salah satu bentuk yang kita lakukan hingga saat ini gitu. Contohnya seperti ini kan penganggaran program kegiatan, bisa jadi anggota dewan tidak setuju soal anggarannya, bisa dicoret, akhirnya kegiatan semacam ini tidak. Salah satu bentuk dukungannya adalah semacam itu Mbak, teknis yang real kelihatan gitu. Ya. Dan sekali lagi bahwa dari sini masyarakat jadi bisa lihat bahwa lintas sektor itu benar-benar hadir sebenarnya untuk masyarakat gitu. Dan masyarakat juga jangan lupa untuk proaktif sebenarnya untuk silahkan ya. Semua sektor sebenarnya terbuka untuk berkolaborasi. Dan tentu saja komitmen itu tadi. Nah Mas Bro, ini mungkin juga boleh memberikan harapannya juga terhadap KRIS dan UMKM ini sehingga lagi-lagi tidak hanya punya tetapi jadi lifestyle itu. Apa sih yang memang harapan dari Mas Bro sendiri? Jadi tadi terkait dengan data ya, data profil pengguna. Kalau kita bertransaksi ataupun berkegiatan tanpa ada implementasi melalui TIK, jejaknya kan gampang sekali hilang. Tapi dengan pemanfaatan teknologi itu selalu ada. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Wiono terkait dengan 300.000 itu profilingnya sangat luar biasa berharga buat Yogyakarta. 300.000 kita tahu akhirnya jadinya bahwa saya jadi tahu 317.000 saya jadi tahu di dewan jadi tahu ternyata sudah ada data, entah itu sudah diimplementasi, sudah ada transaksi atau belum lain soal, tapi sudah ada data bahwa ada merchant sudah diberikan QRIS. Itu kan berarti by name by address sudah terdaftar 317.000. Profiling yang sangat luar biasa. Dan itu pasti juga terkait dengan lokasinya, ya kan? By name by address, lokasinya di mana, usahanya apa, tipenya apa itu ada pasti. Apakah itu mikro, UMKM atau sebagainya, atau sektor misalkan makanan, minuman atau jasa atau apa itu ada profilingnya pasti semacam itu. Dan kalau kita sebagai pembuat kebijakan di mana dinas terkait sebagai implementator, jadi kelihatan di wilayah ini pelaku UMKM-nya apa aja, kemudian apa yang harus dilakukan, bantuan seperti apa akan mudah ke depannya. Basis data awalnya itu kita sudah punya sekarang jadinya kan. Dan itu sangat berharga. Sangat berharga sekali, dari pihak Bank Indonesia ada, dari Dinas Koperasi juga, Koperasi dan UMKM juga punya. Itu kalau dikawinkan atau dikolaborasikan itu jadi informasi yang sangat berharga ketika kita ngambil kebijakan nextnya. Kita mau ngapain nih dengan data semacam ini? Misalkan ternyata yang sudah bertransaksi, merchant yang kelasnya kelas A, kelas B, kelas C, pembelinya ternyata dari kalangan milenial. Ternyata tidak, ternyata dari kalangan Gen Z. Berarti kan promosinya ketika Bu Siwi memberikan bantuan terkait dengan marketing kan, produksi sudah, marketingnya ketahuan nih UMKM di wilayah ini membutuhkan marketing khusus karena customernya ternyata adalah Gen Z tadi, Gen Z misalnya ya, yang sangat muda-muda dengan packaging yang lebih senang yang hal yang packaging gitu ya, semacam itu. Tapi kalau nggak tahu itu, ketika memberikan bantuan terkait dengan digital marketing, koordinasi koperasi akan kesulitan. Dan bagi kita yang bagian
regulasinya, membuat kebijakan dan penganggarannya juga mempertanyakan ini buat apa sih, bener enggak sih? Kalau dengan ini datanya semacam ini, profilnya seperti ini, kita butuh anggaran seperti ini dan outcome-nya kita kelihatan seperti apa yang diharapkan. Dan menurut saya kita nggak bisa berjalan sendiri lagi sekarang, sendiri-sendiri dari Bank Indonesia seperti ini, kemudian dari Dinas Koperasi seperti ini. Nggak zaman sudah. Nggak zaman. Saya sangat setuju dengan Pak Jokowi ketika dia bicara mengenai satu data, Pak. Satu data. Jadi misalkan data koperasi, data UMKM dan koperasi di Yogyakarta, di pusat, kemudian yang dimiliki oleh Bank Indonesia itu bisa sama gitu. Itu satu poin. Dan poin yang kedua yang menurut saya juga penting dan membuat saya senang adalah akses, kan ada unbankable dan yang tidak. Ya, bankable dan yang bisa ada yang tidak gitu. Ternyata dengan dipaksa seperti ini gitu, tanda kutip ya, dipermudah, tapi mereka juga akhirnya bisa memiliki akses ke bank. Yang sebelumnya bahwa UMKM atau mikro tuh tidak bisa mengakses bank, sekarang mau nggak mau jadinya dipermudah. Dan ketika pembiayaan pendanaan modal kan yang ditanya terkait dengan transaksi. Biasanya kalau yang mikro itu pembukuannya kan pakai catat bahkan kan, lupa. Dan itu coret tulisannya. Iya, itu kan sulit di ini. Kalau dia punya minta tinggal di print kan. Print, Pak saya butuh modal. Jaminannya apa buat bahwa bisnis Bapak bagus dan lain-lain. Ini loh transaksi selama 3 bulan belakangan itu. Itu kan meningkat sebenarnya. Jadi kalau kita bisa menyatu ya semua lintas sektor, ya mudah-mudahan Jogja lebih cepat recovery-nya gitu. Jadi kalau data BPS, data pengantar kemarin Pak Gubernur bahwa kemiskinan 12%,8%, saya berharap di 2022, 2023 dan seterusnya angka itu bisa turun karena sektor mikro ini berkembang pesat dengan dukungan dari teman-teman di bank juga, terutama di Bank Indonesia. Betul. Wah ini rasanya habis obrolan ini makin optimis ya Bu ya. Optimis harus menuju ke optimis bangkit ini. Jadi udah nggak ada ngelokro lagi, banyak hal yang dipermudah. Tadi dari dinas sendiri juga data-data juga sudah terus dibangun dengan Sibakul tadi, begitu juga dengan Bank Indonesia yang luar biasa. Mas Bro boleh singkat sekaligus mungkin menjawab pertanyaan dari Bu Siwi juga, infrastrukturnya semoga segera bisa didukung. Jadi beberapa tahun ini kan perkembangan teknologi mendorong perubahan di segala sektor, termasuk di bisnis model. Kemudian ditambah lagi 2 tahun ini kita menghadapi COVID, itu juga mengubah ataupun menggeser semua paradigma dalam kita berkehidupan. Baik di ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya. Jadi terkait dengan UMKM mau nggak mau, kita juga harus ikut bisa beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh 2 hal tadi. Kondisi COVID ataupun perkembangan teknologi yang sangat masif. Perkembangan teknologi ini tidak bisa dibendung. Mau nggak mau kita harus ikut. Karena banyak contoh perusahaan yang cukup besar karena tidak bisa beradaptasi dengan kondisi di market dan perkembangan teknologi juga tidak bisa bertahan. Dan saya berharap di Yogyakarta terutama UMKM-nya harus mau terbuka, open minded untuk bisa menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah implementasi QRIS ini gitu. Jadi itu poin pertamanya. Kemudian terkait dengan infrastruktur, terutama saya di Komisi Pemerintahan, saya sangat setuju sekali bahwa itu semua tidak akan bisa tercapai di Yogyakarta, tidak akan bisa tercapai, target-target yang disampaikan itu tidak tercapai ketika memang infrastrukturnya tidak terbangun. Dan saya berharap di komisi terkait tidak hanya di Dinas Koperasi dan UMKM, tapi misalkan Kominfo juga memiliki concern yang sama membangun infrastruktur. Kemudian ketika infrastruktur sudah terbangun, nextnya adalah membangun ekosistem. Ketika infrastruktur terbangun, ekosistem terbangun, diharapkan kesejahteraan UMKM dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta secara luas bisa tercapai. Jadi tidak hanya slogan Jogja istimewa, tapi rakyatnya juga istimewa.
Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Bro, terima kasih Ibu Siwi, matur nuwun Bapak Miono untuk waktu dan juga energinya. Luar biasa obrolan kita hari ini begitu hangat sesuai dengan acara kita Moka Hangat, Modal Kuat Usaha Meningkat.